Tapi ketika kita puasa malah kita jadi nggak menafkahi keluarga, maka ya yang akhirnya berakibat pada kemadhurotan, nggak kemaslahatan. Akhirnya makanya puasanya nanti dulu aja, kan bisa diganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Wah, gimana nih Kamis nih? Udah berapa hari nih kita lewat puasanya ya? Udah banyak ya. Banyak ya. Juga sudah banyak sekali episode podcast Bicara sebelumnya yang mengundang narasumber yang sangat luar biasa, Kak Inggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yaitu ada Bapak Munir Azhari MA sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UI Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selamat datang Bapak. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Berhubung dengan sudah ada Bapak dosen nih di sini nih, kayak ada sih beberapa kira-kira tema kita hari ini tuh apa ya? Nah, kalau misalnya dari tema kita pada hari ini itu adalah siapa saja yang boleh atau tidak, siapa saja yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan nih Kak? Iya, Kak Iki pernah nggak sih kalau misalnya lagi sakit mikir kita puasa atau enggak ya gitu? Nah, iya, minum obat. betul. Nah, jadi di sini ada pertanyaan sebetulnya dari Misi sendiri ya Kak Inggi untuk Bapak Munir kali ini, yaitu adakah hukum atau bagaimana sih Islam memandang boleh tidaknya berpuasa di bulan Ramadan, khususnya bagi orang-orang yang sakit atau mungkin ada hukum lainnya gitu dalam Al-Quran hadisnya seperti itu. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, izin memperkenalkan saya Munir Azhari dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum ke siapa saja yang boleh tidak puasa, kita tarik dulu bagaimana sih sebenarnya hukum berpuasa. Jadi hukum berpuasa itu, hukum khususnya di bulan Ramadan, itu dalilnya itu dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan atas kamu, kama kutiba alal ladzina, seperti diwajibkan atas sebelum-sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dari sini sudah dapat dipahami ada kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu. Jadi dari hukum ini, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa puasa khususnya di bulan Ramadan itu hukumnya wajib untuk orang yang beriman. Gitu. Terus selanjutnya mungkin dari syarat-syaratnya ya, syarat-syarat orang yang berpuasa. Betul. Agar kita nanti mengetahui nih siapa saja yang tidak boleh, yang boleh tidak puasa. Oh iya, betul. Nah, yang pertama kan pastinya Islam ya. Betul ya. Berarti kalau non Islam wajib atau enggak? Pastinya enggak. Ya, yang kedua terus baligh. Baligh itu sudah berumur, sudah kalau dalam fikih itu sudah ditaklif hukumnya bisa kalau sebelum balik kayak seperti anak-anak itu kan hukumnya masih gantung sama orang tua. Nah, kalau balik itu sudah sendiri, jadi dosa dan pahalanya buat sendiri. Ya, berarti kalau yang belum balik wajib puasa atau enggak? Tidak, berarti tidak. Tandanya orang balik kalian tahu nggak? Ada yang tahu? Kita ada. Waktu itu pernah digaji juga di masjid. Yaitu sudah berumur, kalau bisa perempuan 9 tahun, 9 atau sampai. Iya, itu minimal, itu jelas minimal. Tapi kan yang pasti itu head ya. Kalau yang mimpi basah. Iya, kalau yang cowok mimpi basah. Berarti kalau
kalau sudah pernah haid atau sudah pernah mimpi basah berarti Sudah punya berarti kewajiban kewajiban. berpuasa gitu ya. Terus selanjutnya setelah balik, terus kemudian balik dan tamyiz, kemudian juga orang yang sehat gitu. Orang yang sehat. Jadi kalau yang sakit wajib berpuasa enggak? Nah itu tuh yang kadang jadi bingung ya. Maksudnya kayak apakah kalau misalnya konteksnya sakit, flu juga kan sakit ya? Ya itu. Nanti bahasnya ke situ. Berarti yang kuat, yang sehat itu wajib puasa. Tetap puasa. Terus kemudian selanjutnya yang pastinya berada di rumah, tidak bepergian. Tidak berpergian. Ya. Gitu mungkin dari yang pertama. Baik, jadi yang boleh untuk tidak berpuasa itu adalah ketika yang wajib untuk berpuasa itu adalah yang ketika lagi di rumah dan sehat dan kuat juga, terus juga yang pastinya balik, terus juga yang pastinya muslim ya. Iya pasti itu nomor satu itu. Oke. Kalau misalkan dalam syariat Islam nih, Pak, siapa aja sih golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Tadi kan udah dijelaskan ya, siapa aja ya. Jadi kayak syarat wajib untuk bisa berpuasa gitu. Sedangkan boleh dijelaskan apa saja sih atau siapa saja golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ya, terus setelah ayat Al-Baqarah 183 kan kemudian Al-Baqarah 184. Nah, itu dalam itu dijelaskan siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Kalau dalam situ masih yang mangkana minkum maridun aw ala safarin. Maridun itu artinya kan sakit. Nah, sekarang ukuran sakitnya itu bagaimana yang tidak Nah, itu yang boleh tidak puasa gitu. Kemudian yang kedua aw ala safarin dalam sedang perjalanan. Jadi perjalanan bagaimana yang tidak boleh, yang boleh tidak puasa. Kan kita kan semuanya juga berangkat kuliah, berangkat ngajar kan, sama perjalanan itulah. Itu kan harusnya ada ukurannya gitu, ukuran untuk sakit dan dalam perjalanan tersebut. Nah, kalau menurut pendapat yang umum, yang sakit itu yang dia itu kalau puasa itu tambah parah. Jadi itu boleh berpuasa. Kemudian yang perjalanan itu kalau dalam kaul-kaul yang terkenal, yang masyhur itu minimal sekitar 80 kilometer. Kalau dalam bahasa kitab sih dua pondokan itu. Dua pondokan kalau sekarang ya dikira-kira ya sekitar 85 itu, tapi hanya kira-kira sekitaran 85 boleh tidak puasa. Berarti itu hanya dari jaraknya saja. Apakah ada syarat-syarat lain gitu nggak buat Pak? Kalau yang umum sih ya hanya jaraknya saja. Jaraknya saja ya. Iya. Jadi mungkin juga ada penjelasan yang lain yang boleh tidak puasa itu ketika dia pergi sebelum sahur gitu. Ada yang menjelaskan gitu. Kan pernah dengar nggak? Iya kan ya. Kalau yang bahasan dulu ada pertanyaan gitu, ada pernyataan yang boleh tidak puasa itu ketika musafir itu berangkatnya sebelum gitu. Iya, sebelum waktu subuh atau sebelum kita melaksanakan puasa. Karena kan puasa dimulai dari subuh asli. Iya, betul. Kok tadi yang orang sakit terus yang sedang dalam perjalanan ya Kak Iki. Nah, tapi ada mesti dapat lagi informasi nih Bapak mengenai yang ibu yang menyusui, ibu hamil. Nah, itu apakah ada kewajiban untuk berpuasa atau boleh tidak berpuasa tapi nantinya diganti gitu setelah Ramadan? Nah, jadi itu sebenarnya ada dua kategori ya. Ada namanya qada, ada namanya fidyah. Iya kan ya. Kalau sebenarnya di ayat tersebut ada faman tatawwa bi khairan fa huwa khairul lah. Fa fidyatun min siyamin
sebentar. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dalam selanjutnya syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal hudal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, dalam ayat itu kan ada fafityatum min siyamin, ya, itu ada yang kalau tidak kuat faman tatawwa fahuwa khairul lah. Jadi ada ada penjelasan tentang fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin selama sehari, ya. Pasti kan udah tahu ya. Nah, ukuran seharinya sekarang berapa gitu. Kalau dalam keterangan beberapa referensi itu 1 mud. Nah, 1 mud kan kita nggak tahu ya. Nah, itu ada interpretasi bahwa 1 mud itu 7 on atau 0,7 kilogram. Kalau boleh digenapkan ya sekilo nggak apa-apa gitu. Jadi fidyah itu mengganti puasa 1 hari untuk 1 orang, memberi makan 1 orang miskin. Ya, jadi kalau 30 hari berarti 30 orang. Terus kemudian kembali lagi ke tadi, kan ada qada ada fidyah. Yang wajib qada yang apa saja? Yang wajib qada yang pertama yang musafir. Kemudian yang kedua orang yang bekerja ketika melakukan pekerjaan berat. Kemudian dia kalau puasa itu kayak lemes dan sebagainya sehingga tidak kuat untuk melaksanakan puasa. Karena kita tahu juga kasab atau mencari pekerjaan itu kan wajib juga ya. Nah, puasa juga wajib. Tetapi ketika kita puasa malah kita jadi nggak menafkahi keluarga, maka ya yang akhirnya berakibat pada kemadharatan, nggak kemaslahatan. Akhirnya makanya puasanya nanti dulu aja, kan bisa diganti ya. Akhirnya maka diganti dengan qada. Nah, kemudian orang sakit. Jadi ketika puasa dia sakit, misal kayak kemarin kita pas corona itu kan banyak yang sakit ya. Nah, itu kan boleh nggak puasa, tapi kemudian diganti di hari-hari lain. Kemudian yang juga orang yang kayak orang hamil menyusui itu ada tergantung itu. Jadi tergantung kalau menyusuinya itu takut kepada dirinya, itu dia hanya qada. Orang yang hamil atau menyusui itu takut pada dirinya, itu hanya qada. Tapi ketika dia takut pada bayinya, bukan pada dirinya, maka dia wajib bayar fidyah. Jadi kalau dia bukan karena kalau takut pada bayinya, maka dia wajib bayar fidyah. Dan wajib qada otomatis. Dua-duanya. Kalau dia cuman kasihan sama dia, takut pada dirinya, takut kesehatan dirinya, maka dia cuman wajib qada saja. Jadi kalau sama bayinya berarti bayar fidyah juga. Dua-duanya ya qada ya fidyah. Oh ya kasih. Ini saya baru lagi nih, maksudnya kayak kalau misalkan
mungkin ya secara umumnya kita mungkin tahu ya, mungkin yang menyusui memang di ini untuk kodo. Cuma kan kalau misalnya ternyata sampai ke bayinya juga untuk bayar fidya juga, wah itu masya Allah itu baru banget lagi. Nah tadi kan udah ada yang menyusui, terus juga ada yang ya dalam perjalanan, terus mungkin yang pekerjaan juga. Kalau misalkan yang orang tua atau yang orang yang sudah lanjut usia tapi dari orang tua ini tuh sudah tidak mampu nih untuk melakukan puasa karena terkendala dari usia, itu solusinya bagaimana Bapak? Ya tetap harus bayar fidyah. Harus bayar fidya. Ya karena kan fidyah itu mengganti puasa, mengganti kewajiban. Karena sebagai muslim kan kita harus menjalankan kewajiban. Jadi tetap bayar fidyah dengan ketentuan tadi, 1 mud atau 7 gram. Nah ya 7 kilo 0,7 kilogram. Iya 0,7 kilogram atau 7 ons lah. Iya. Kalau mau dibuatkan sekilo ya nggak apa-apa ya. Itu kan sebenarnya itu tafsirannya kan tafsiran bagaimana satu orang miskin itu sebenarnya butuh berapa beras sih, itu butuh berapa makanan seharinya. Kalau di rata-rata ternyata cuma 0,7 kilogram itu 7 ons. Nah, berarti itu sudah benar-benar agama Islam sendiri gitu ya, memberikan rukhsah ya, berarti namanya rukhsah, keringanan gitu bagi umat muslimnya melakukan kewajiban puasa Ramadan. Betul banget Pak. Nah, untuk yang terakhir nih Bapak, barangkali Bapak bisa memberikan pesan untuk teman-teman podcast bicara yang ada di rumah ya gitu, yang ada di mana saja, untuk bisa memperkuat imannya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, Bapak pesan. terima kasih ya ke teman-teman ya, teman bicara juga, untuk perkuat puasa ya tetap kita menjalankan kewajibannya, kemudian semangat untuk melaksanakan perintah Allah, karena kalau kita mau surga, surga itu kan kepemilikan punya Allah gitu. Betul. Nah kalau kita tidak melakukan yang diinginkan oleh yang pemiliknya, maka kan tidak susah gitu, susah untuk mencapai itu. Nah, karena kita tahu lah semuanya, kalau misal kita punya barang terus kemudian ada aturannya nih, ternyata dilanggar ya, maka ya kita sebagai pemiliknya kan agak marah gitu. Betul. Ya mungkin itu saja, semangat semuanya. Semangat ya. Baik, terima kasih Bapak atas dari segala insight barunya. Betul. Apa ya, baru gitu ya, benar-benar baru banget untuk misi pribadi, mungkin untuk Pak Iki juga, dan mungkin untuk teman-teman podcast bicara di rumah gitu ya, dimanapun kalian berada. Nah, setelah kita membahas tadi rukhsah, banyak sekali keringanan-keringanan, jangan sampai teman-teman podcast bicara menyalahgunakan ya. Betul banget. Jadi jangan tahu-tahu lagi sakit nggak puasa gitu. Enggak. Jadi kita harus tahu ukurannya dulu. Kalau misalnya masih kuat ya harus puasa ya. Kita harus puasa. Ya benar. Kalau misalnya udah dianggap lemas atau misalnya udah memperparah gitu ya. Memperparah, jadi nggak apa-apa untuk mengambil rukhsah tersebut, yaitu tidak puasa, tapi nantinya di kodo. Iya, di kodo. Baik, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan podcast kali ini. Itu saja. Terima kasih banyak teman bicara yang sudah sangat rajin nonton kita. Penonton setia ya, gitu jadinya. Ya gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman podcast bicara. Sampai jumpa di episode podcast bicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.